At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bukan Ustadz dimanapun sahabat berada. Tadi kita dengar cuplikan dari Ustadz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Banyak orang menyangka ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW, padahal bukan. Ini adalah pepatah ulama, sebuah kalimat hikmah yang syarat makna dan pelajaran dari kehidupan. Perkataan seorang ustadz baru-baru ini tentang perkataan ulama, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah, itu perkataan ulama. Lalu bagaimana maksudnya? Apakah benar kita boleh bersikap sombong? Bagaimana konsep ini dipahami dalam Islam? Mari kita bahas secara lengkap dan hati-hati agar tidak salah paham. Ungkapan sombong kepada orang sombong adalah sedekah bukan hadis, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari atau kitab-kitab hadis lain. Ini adalah perkataan para ulama, dinukil dari tokoh-tokoh besar seperti Imam Syafi'i, Imam Az-Zuhri, Yahya bin Mu'ad. Para ulama memakai ungkapan ini untuk menggambarkan suatu sikap khusus ketika menghadapi orang yang sombong, arogan, meremehkan orang lain, atau menindas dengan kesombongan. Jadi ini bukan anjuran untuk kita menjadi angkuh, tetapi sebagai terapi sosial, sebuah obat untuk menghambat kesombongan orang sombong agar tidak semakin menjadi-jadi. Kita harus pahami, Bu, ustadz tersebut ketika beliau mengatakan semacam itu karena beliau melihat ada orang yang menyombongkan dirinya ketika dia melepas hijab. Lalu apa makna ungkapan ini? Ungkapan sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Ketika para ulama mengatakan sombong kepada orang sombong adalah sedekah, maksudnya bukanlah kesombongan hati, karena kesombongan hati itu adalah dosa. Dan Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan meskipun sebesar biji zarrah. Maka yang dimaksudkan para ulama adalah sikap lahiriah, bersikap tegas, tidak merendahkan diri di hadapan orang yang suka merendahkan, menunjukkan bahwa kita juga punya nilai, menegakkan wibawa, memberikan efek jerah. Dan mengapa ini disebut sedekah? Tujuannya untuk kebaikan, untuk menyadarkan orang yang sombong dari kesalahan dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Ini seperti sedekah sosial ya, sedekah yang bersifatnya menegur, sedekah yang membuat orang lain tersadar, sedekah berupa keberanian dan ketegasan. Dan tentunya yang paling penting, hati tetap tawadu. Yang tegas adalah sikap lahiriah, bukan niatnya. Kita tahu bahwa tawadu itu mulia, namun ulama menjelaskan merendahkan diri kepada orang yang sombong hanya akan membuatnya semakin merasa benar. Ada sebagian orang yang ketika kita bersikap baik, rendah hati, santun, justru malah menginjak, makin meremehkan, makin merasa dirinya tinggi. Dalam kondisi seperti ini, sikap tawadu bukan lagi solusi. Ia bisa menjadi pupuk bagi kesombongan orang-orang itu. Maka para ulama mengatakan terkadang sikap tegas atau menandingi kesombongannya secara lahiriah justru bisa menyadarkan dia, bisa membuatnya berhenti, bisa membuatnya tahu bahwa ia tidak di atas siapapun. Dan itulah maksud dari ungkapan ini. Ini bukan kesombongan untuk memuaskan ego semata, tapi sebenarnya ke arah strategi ya, agar orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong tidak semakin tersesat. Sebenarnya kita bisa ngambil contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi ya, di antara kehidupan kita itu ya, seperti misalkan gini nih, antara si kaya dan si miskin. Misalkan contohnya mudah begini, satu orang yang sombong dengan harta, dia kemudian berkata, saya paling kaya di sini, apa yang kamu punya? Kemudian kalau kita terlalu tawadu, saya tuh nggak punya apa-apa ya pak, itu hanya akan membuat dia semakin meremehkan. Nah kemudian kita bagaimana meresponnya secara secara pas? Sikapnya yang dimaksud ulama itu adalah seperti ini nih. Alhamdulillah pak, saya juga diberi Allah rezeki yang cukup, saya juga punya usaha yang berjalan. Jika semua
punya kelebihan masing-masing, bukan pamer ya, tapi membuat dia berhenti merendahkan kita atau orang lain. Dan tentunya untuk membalas kesombongan itu, membalas peninggian dia tuh, suara-suara dia yang tinggi, omongan yang tinggi itu, kita mengkaitkan omongan kita dengan Allah supaya kita juga terhindar dari sifat-sifat sombong itu. Nah, contoh yang kedua misalkan seperti ini. Contoh kedua, orang yang meremehkan kemampuan kita. Misalkan ia berkata, "Apa sih yang kamu bisa?" Jawabannya bukan, siapa saya tidak bisa apa-apa." Itu jawaban seperti itu akan membuatnya semakin sombong. Jawaban tegas yang mendidik misalnya seperti ini, "Insya Allah saya mampu, sudah banyak pekerjaan yang saya selesaikan sebelumnya." Ini bukanlah sombong hati, tapi ini menjaga kehormatan dan membuat dia sadar. Tapi sahabat bukan Ustadz, ini tidak boleh sembarangan digunakan ya, karena ada tempatnya digunakan. Karena ingat, sikap seperti ini tidak dipakai setiap hari, tidak dipakai juga kepada orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang benar-benar bagus akhlaknya, juga tidak dipakai juga kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi hal ini tidak sembarangan kita gunakan. Salah-salah kita menempatkan sikap ini, malah kita yang jadi sombong, kan itu bahaya sekali. Jadi kapan sikap ini bisa kita pakai atau kita gunakan? Yang tentunya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang arogan, terus orang-orang yang terus kerjaannya meremehkan, terus orang yang tidak mempan dengan kelembutan, kemudian ketika sikap tawadu justru membuat mereka tuh semakin rusak. Dan sekali lagi, hati harus tetap tawadu jika kita menggunakan ini. Tidak ada niat membanggakan diri. Yang kita lakukan adalah pukulan balik yang mendidik, bukan artinya kita balas dendam. Jadi sahabat bukan Ustaz, ungkapan sombong kepada orang sombong adalah sedekah itu adalah sebenarnya hikmah ulama, bukanlah hadis. Maknanya adalah bersikap tegas dan tidak merendahkan diri kepada orang yang suka merendahkan orang lain. Jadi demi menyadarkan orang-orang tersebut, jadi hanya untuk menyadarkan mereka, bukan untuk memuaskan ego kita. Dan kita sebagai orang yang membalas tersebut, hatinya harus tetap tawadu. Kemudian yang kuat juga adalah sikap luar biasa, bukan niatan batin. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang selalu berendah hati, tapi juga tahu kapan harus tegas untuk kebaikan. Sahabat, semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan dan memberi kita hikmah dalam bersikap. Sekian video singkat dari Bukan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.